Saya berterima kasih dengan kesempatan ini untuk menyampaikan bagaimana saya dibaptis. Nah, yang pastinya mungkin saudara tahu kalau kesaksian saya itu saya bisa keluar dari rumah sakit atas pertemuan saya dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, tapi setelah keluar dari rumah sakit, ada sedikit keraguan di saya tentang pertemuan saya dengan Yesus, dikarenakan banyak faktor. Banyak faktor. Faktornya itu dari teman yang istilahnya juga banyak yang mendukung saya, tapi ajarannya nggak benar. Hingga akhirnya saya ada kekangenan dengan yang namanya Ibu Gita Iskandar. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu kalau Gita ini seorang pendoa yang biasa di menara doanya Pak Niko. Ya, karena istri saya dan beliau itu sangat akrab sekali. Dan dia juga ada sering ke rumah saya untuk melakukan penyembahan. Ya, penyembahan dan persembahan saya nggak kurang jelas karena saya baru lah ya. Ya. Tapi ada satu malam karena setelah saya keluar dari rumah sakit itu kondisi badan juga masih sakit. Bukannya ngomongnya saya udah langsung sehat, badan tuh sakit. Uh, saya nggak pernah tidur lah. Saya nggak pernah tidur. Kalau tidur pun paling tidur ayam, bangun tidur. Itu malah bikin kepala kita pusing ya. Nah, jadi saya ada kekangenan dengan Ibu Gita yang saya selalu dengar. Dia biasa kalau ke rumah itu sering main keyboard, alat musiknya dia. Jadi saya tuh kangen dengan suara dia punya keyboard. Ya. Dalam keraguan saya itu saya minta sama istri, nih kalau dong telepon kita Zoom sama Bu Gita. Saya mau dengar dia punya suara-suara atau penyembahannya dia. Nah, emang dia biasa sering sama istri saya untuk melakukan penyembahan. Nah, ini udah kita telepon istri saya telepon dia, uh, bisa dihubungi tapi dia belum ada waktu karena adiknya yang baru meninggal. Adiknya juga baru meninggal karena COVID. Nah, pas keponakannya pada datang, jadi dia nggak bisa. Sekitar jam 10-an lah, 10 malaman dia berhubungi istri saya. Dan kami bertiga melakukan Zoom, melakukan share lah melalui Zoom yang dia buat. Saya bertiga dengan dia. Nah, waktu melakukan penyembahan itu, saya nggak tahu, tiba-tiba saya berdoa karena badan saya sakit. Kaki sakit, masih nggak normal. Napas pun masih ngap-ngapan lah ya. Ini udah, saya berdoa sendiri dan saya ingat janji Yesus itu. Janji Yesus saat saya di rumah sakit. Apa yang dia ngomong saya ingat dan saya berdoa. Berdoa dengan dia, saya minta dia hadir di tengah penyembahan saya dengan istri saya dan kita itu. Saya mohon dia untuk hadir dan saya menjelaskan kalau saya ini lagi nggak percaya dengan kondisi ini semua dan saya masih ada keraguan dengan Yesus atau apa karena ya bukan saya di Buddha juga bisa aja kalau kita nanya, oh bisa aja dari Buddha menjelma jadi Yesus. Jadi banyak keraguan dan ada tradisi yang saya tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas ya kalau kita Buddha biasa harus melakukan cengbeng. Nah, itu juga beban bagi saya. Sangat berat bebannya karena saya pun anak tunggal satu-satunya. Dan papa pun anak tertua. Jadi kalau saat cengbeng harus kita ada karena di dalam tempat kuburan saya ini, kuburan keluarga ini ada kakek, ada nenek dan ada papa gitu loh. Keraguan saya ini, saya bicara dengan Yesus, saya bicara sampai dia hadir dan tanpa saya sadari, waktu saya tangan menyembah ke atas begini, saya merasa kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus dan dia menyuruh saya untuk saat itu tangan saya panas dan Yesus menyuruh saya untuk mengusapi semua badan saya yang sakit. Percaya nggak percaya ya saya melakukan dan saya gosok semua badan saya. Yang akhirnya saya merasa setelah penyembahan itu
oh badan saya udah nggak sakit lagi dan saya udah jelaskan, saya udah bicarakan dengan Gita, dengan istri saya, kalau Yesus tadi datang dan pegang tangan saya untuk mengusap badan saya. Nah, tapi di situ saya udah bicara dengan Yesus kalau saya masih ada keraguan, walaupun saya disentuh dengan tangan, saya minta pengukuhan. Pengukuhan gimana cara pun tolong buktikan ke saya. Nah, karena dalam penjermaan ini saya masih bisa bilang, di Buddha pun bisa melakukan penjermaan. Dan di Buddha pun bisa menolong. Nah, tolong buktikan bagaimana. Karena keraguan saya dengan saya harus mengambil keputusan, saya harus Kristen dibaptis atau apa itu, nggak segampang istri atau teman-teman yang ngomong, udah, lu ikut ini, itu nggak bisa. Saya harus mengambil keputusan yang harus saya tinggal semuanya. Sampai akhirnya pertemuan itu, oke, malam itu saya yakin dan saya enak. Itu tidur pertama yang saya dapat. Saya habis melakukan penyembahan bertiga ini, malam itu saya enak tidur. Sampai pagi pun saya enak tidur. Nah, Jumatnya, oke, saya kosong. Saya kosong dalam arti kata nggak melakukan apa-apa satu harian. Dan malamnya saya ada kekangenan. Karena besoknya itu, di hari Sabtu itu, saya akan melakukan istilah pelepasan, konseling dengan mungkin dari bapak ibu ada yang kenal dengan namanya Pastor Gerard Joseph, atau biasa dipanggil Pastor JJ, Ibu Abigail, dan dia punya, kalau saya panggil dia Ko Abun. Selama ini saya tidak pernah mengenal mereka. Istri pun tidak mengenal pastor, istri pun hanya mengenal di Ko Abunnya. Jadi hari Sabtu itu karena sudah bikin janji dengan beliau mau ke rumah saya, mau konseling tentang pelepasan. Ya, kenapa enggak? Saya mau coba aja, istilahnya. Mau tahu. Ya, apa yang baik saya terima. Saya nggak mau munafik jadi orang yang penting baik. Dan selama ini walaupun Ibu Gita sering mendoakan saya atau apa, tapi saat saya bertengkar dengan istri, jujur aja, saya selalu menghakimi. Lu orang punya Yesus tuh nggak benar doain orang. Ngapain lu orang doa? Nggak usah munafik lah. Saya suka menghakimi, saya suka menghina. Jujur, itu yang sering saya lakukan. Gitu. Sampai kita pun tahu, oh ini udah berubah. Dia lagi mau marah atau apa. Di hari Sabtu itu ada kekangenan saya, entah apa saya nggak tahu. Sampai akhirnya yang saya bilang saya tidak kenal Ko Abun, tidak kenal istrinya, dan Pastor JJ itu saya tidak kenal. Oke. Nah, mereka mau datang saya welcome. Karena istri saya udah menyuruh dia datang. Mau alasan dengan konseling, pelepasan ini. Oke, saya bilang nggak ada masalah, silakan datang. Nah, setelah mereka datang, jam 2-an dia orang datang, saya ngomong-ngomong. Kita berbicara apa-apa. Sampai akhirnya setelah Pastor JJ-nya yang ngomong, berbicara, dia ngomong, lu khotbah nggak tahu khotbah apa. Sampai akhirnya dia khotbah sesuai dengan saat saya di rumah sakit, dan persis sekali apa yang terucap dari mulutnya itu persis dengan waktu saat saya pertama kali dengan Tuhan Yesus. Semua yang dia bicarakan itu sama dengan pembicaraan saya dengan Yesus. Sampai saya kaget mendengarnya dan saya itu nangis jari-jarinya. Entah kenapa saya nggak bisa. Dan saya yakin, oh ini atas apa? Pengukuhan ketiga saya dengan Yesus yang saya bilang, saya ragu dengan ini itu, yang saya harus mengambil keputusan. Nah, dari situ ya udah, saya udah yakin, ini udah bukan Buddha, bukan siapa. Karena yang datang ini sosok pastor, pendeta. Dan dia yang dia bicarakan itu sesuai dengan sesuai semuanya. Saat Yesus menjamah saya, apa yang dibicarakan, sampai masalah salib pun dia bicarakan. Itu sesuai dan bikin saya benar-benar, oh ini udah yakin, saya 100% yakin. Nah, dari situ direncanakan hari Sabtunya, Sabtu depan saya akan dipermandikan. Entah kenapa, bisa sangat cepat,
nggak usah Sabtu depan. Jadi setelah pertemuan saya Sabtu ini, besoknya saya langsung dipermandikan. Nah, saya dipermandikan oleh Pastor JJ, dan di situ saya dapat nama Peter Paul. Peter Paul. Nah, setelah habis saya dipermandikan di hari Minggu, saya pun ikut dia punya kebaktian gereja ya. Nah, oke, pas pulang kondisi badan kalau boleh dibilang antara sakit dan tidak, tapi capek enggak. Kalau ngos-ngosan iya. Nah, setelah saya pulang di rumah, tidak pernah terjadi. Walaupun saya sering keluar kota, mau capek kayak apapun, saya nggak pernah pulang langsung tidur. Tapi setelah pembaptisan saya pulang ke rumah, itu kondisi badan saya kayaknya antara capek dan enggak, tapi saya mau ketemu ranjang. Setelah ketemu ranjang, tanpa ganti baju, katanya apa, kaki kotor pun, saya naik ranjang. Sampai obat pun saya nggak minum, dan istri pun suruh saya cuci kaki. Saya bilang nanti saya mau mandi. Obat pun nggak minum. Akhirnya saya ketiduran sampai pagi. Dan itu tidur saya paling nyenyak lagi. Nah, dan yang paling dahsyatnya lagi, badan saya yang biasa saya suruh istri saya injak karena sering sakit ini itu hilang semua. Panas pun hilang. Karena sebelum saya ini waktu habis keluar dari rumah sakit pun saya masih suka mengalami demam. Sampai dokter pun kaget, kok habis COVID kok masih suka demam? Gitu. Itulah kesaksian saya kenapa saya mau dipermandikan, karena di situ saya yakin sekali saya bukan ketemu jelmaan-jelmaan, tapi saya ketemu itu Yesus Kristus. Itu aja Pak John yang saya berani ngomong. Nah, dari situ saya udah yakin, saya udah juga ngomong dengan Pak John, kalau saya kasar atau ini itu, kita masih suka ngomong itu. Saya sampai sekali-sekali saya malu atau apa? Malu, istri pun sih ngomong, udah masuk ini jangan ngomong ya, istri ngomong kasar, ngomong enggak. Ya, saya udah berasa, sebenarnya namanya kita masih baru, kita butuh proses, saya butuh proses, dan saya kosong dengan benar-benar, saya kosong dengan ajaran Kristen ini, saya kosong, nggak ngerti gimana caranya berdoa, gimana. Saya hanya mulai, kita sering baca firman, saya mulai baca firman, itu aja. Gitu Pak John. Oke. Terima kasih Pak Lun, luar biasa. Puji Tuhan, satu jiwa dimenangkan, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksian yang indah, sehingga membuat iman kami pun menjadi kuat. Ya. Baik, teman-teman, kita akan tutup doa pagi kita. Kita akan doakan teman-teman yang saat ini sedang sakit. Saya mohon Pak Andreas untuk mendoakannya. Nanti saya kasih listnya sekalian untuk doa berkat. Silakan Pak Andreas. Ya, kita akan berdoa untuk dua pokok doa yang sudah dicantumkan di layar ini. Mari kita satu di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam doa pagi kami pada pagi hari ini. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk Papa dari Ibu Flora, ya, agar Tuhan menyembuhkan dan tidak mengalami cuci darah lagi seumur hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya Tuhan nyatakan kuasa pertolongan-Mu jamah Papa daripada Ibu Flora ini. Dengan kesembuhan yang dari Tuhan, mujizat-Mu terjadi di dalam hidupnya, sehingga dia tidak perlu mengalami cuci darah lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk Chandra, mantu daripada Ibu Lydia, yang terpapar COVID. Pagi hari ini kami berdoa, nyatakan kuasa pertolongan-Mu, jamah dan pulihkan Chandra itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya kesembuhan terjadi, mujizat Allah
terjadi di dalam kesembuhan, di dalam tubuhnya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pokok-pokok doa yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih juga untuk setiap saudara-saudara yang sudah hadir di dalam doa pagi hari ini. Tuhan yang memberkati semua aktivitas kami hari ini. Ada yang bekerja, ada yang melakukan usahanya, ada yang melakukan hal-hal yang lainnya. Tuhan, sepanjang hari ini, Bapa kami berdoa kiranya Tuhan penyertaan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Pada hari ini Engkau memberkatinya dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara yang merindukan berkat Tuhan pagi hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, turun menyertai kehidupan kita semua hari ini, esok, hingga Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya, katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Pastor Terima kasih Andreas. Pastor Andreas. Ya, Tuhan Pastor berkati. Andreas. Terima kasih. Terima kasih.